Sepertinya aku tidak melindihnya. Aneh, denyut nadinya sangat normal. Bahkan sedikit cepat. Apakah ini denyut nadi seseorang yang sudah dalam keadaan vegetatif selama 3 tahun? Suamiku tersayang, katakan padaku, haruskah aku menyelamatkanmu? Atau membiarkanmu mengurus dirimu sendiri? Sepertinya seumur hidup, menjadi suamiku boneka juga cukup baik. Kudengar kamu dulu kejam. Bagaimana jika kamu bangun dan sulit dikendalikan? Kakak, apakah ibu akan menyelamatkan ayah? Satu nyawa diselamatkan lebih baik daripada pagoda 7 tingkat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik kamu tetap suamiku boneka. Alangkah baiknya berbaring seumur hidup. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Aku akan mengurusmu dan putramu, dan dengan mudah mewarisi kekayaan keluargamu. Aku tidak menyangka orang vegetatif ini memiliki fisik yang cukup bagus. Dia bahkan punya otot perut. Siapa? Bagaimana kalian berdua bisa di sini? Maafkan kami, Mama. Mama awalnya ingin memberimu kejutan. Kami mengganggu kamu dan ayah. Xiao Ying, Xiao Hao. Kalian berdua anak nakal. Cepat pulang. Ada kamera di mana-mana di kediaman keluarga Ling. Bagaimana jika kalian ketahuan? Mama jangan khawatir. Aku sudah meretas pengawasan. Anak baik, antar adikmu kembali dulu. Tidak, Ibu. Aku ingin tidur dengan ayahku yang vegetatif. Kakak kayu pergi. Jangan ganggu Mama dan ayah tidur. Bagaimana kamu? Keluar dari kamar tidur ayahku. Ling Peiming mencari kami di mana-mana. Kami harus bersembunyi di rumah sebentar. Tempat ini dijaga ketat. Aku bisa membawamu keluar. Tapi kenapa? Kau sangat mirip denganku. Mungkinkah kita saudara kandung? Bolehkah aku meminta sehelai rambutmu? Namaku Xiao Hao. Setelah hasil tes DNA keluar, ingat untuk menghubungiku. Bye. Aneh. Kenapa aku merasa baru saja mandi? Tapi tubuhku masih sangat panas. Kenapa kamu di sini? Bukankah ini keponakan sulungku? Ada apa? Bibi. Kau lihat paman sekarang adalah orang vegetatif. Orang tak berguna yang setengah mati. Bagaimana dia bisa memuaskanmu? Bukan begitu. Kamu mabuk. Tapi aku bibimu. Jangan macam-macam. Aku memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu, menambahkan bahan khusus. Kau pasti merasa panas di sekujur tubuh sekarang kan? Pantas saja panas sekali. Bajingan itu pasti memanfaatkan pernikahan ini. Dengan begitu banyak orang di sekitar dan memberiku. Pamanku tidak bisa membantumu. Tapi aku bisa. Seseorang. Berhenti berteriak. Paman tak berguna itu sedang berbaring tepat di sampingmu. Kau bisa berteriak sampai suaramu serak, tapi dia tidak akan bangun. Sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Panas sekali. Aneh, bagaimana orang vegetatif bisa mendinginkan diri. Sangat nyaman, sangat panas.
The film was translated and narrated by M Media. Aku bilang semua ini. Ini Ibu Ling Pei. Hai kamu. Kakak ipar kedua, ada apa? Kamu, dasar wanita tidak senonoh. Dan dengan putraku. Siapa di antara kalian yang akan mengaku? Kakek bibi yang merayuku duluan. Dia memanggilku tadi malam. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia akan dia? Dia sebenarnya, dia tidak memakai pakaian. Kau beritahu aku. Ling Piming, omong kosong apa yang kamu katakan? Jelas-jelas kamu yang punya niat buruk padaku duluan. Akulah yang memukulmu pingsan dengan vas. Pelacur sialan itu kamu masih berani membantah. Cara kamu berpakaian pagi ini tidak terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Di kamar itu selain Piming, hanya ada orang dalam keadaan vegetatif yang tidak bergerak. Mungkinkah obatnya mulai bereaksi? Aku benar-benar melakukannya dengan Ling Piming. Tidak ada yang bisa dikatakan sekarang kan? Di malam pernikahanmu, menggoda keponakanmu. Wanita tidak bermoral sepertimu. Seharusnya sudah diusir dari keluarga Ling sejak lama. Tuan Besar tolong bicara cepat. Wanita tidak suci semacam ini, sama sekali tidak boleh dipertahankan. Yuan Ji. Kamu. Kakek tadi malam aku memastikan bahwa aku memukul Ling Piming pingsan. Aku tidak bersalah dengannya. Lagi pula semuanya adalah jebakan Ling Piming. Dia membiusmu. Dasar jalan. Kau masih berani memfitnahku. Baiklah, kalau begitu bahkan, jika aku memberimu, lalu bagaimana kau membuktikan ketidakbersalaan obatnya sudah bereaksi? Dan siapa yang menyelamatkanmu? Pamanku sekarang adalah orang vegetatif. Tepat sekali. Terus terang saja. Zisu sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Setengah mati. Peluang dia bangun. Hanya 1%. Jadi tadi malam, kamu wanita ini yang mengatur segalanya. Untuk menggoda putraku. Tepat sekali kakak. Yuan Ji. Saya awalnya mengira kamu anak yang baik. Saya tidak menyangka kamu. Tuan Besar. Menurutku dia masih butuh sesi disiplin keluarga. Untuk menghindari rasa malu di masa depan. Pengawal, disiplin keluarga. Lumpuhkan kaki jalang ini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Sisu cucuku. Kamu benar-benar sudah bangun. Kakek. Akulah yang membuatmu khawatir selama 3 tahun terakhir ini. Anak baik. Bagus kamu sudah bangun. Tuan Besar tolong, jangan terlalu bersemangat. Jaga kesehatanmu. Tuan Besar silakan duduk. Pelan-pelan saja. Sisu, apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Di hari besar kamu dan Yuan Ji. Bagaimana bisa Piming dan Yuan Ji ada di kamarmu? Mengapa Ling Piming muncul di kamar pengantinku? Masalah ini keponakanku sayang. Tidakkah kau perlu menjelaskannya dengan benar? Paman. Itu Song Yuan Ge ini. Dia merayuku. Aku benar-benar tidak sengaja. Zisu, Piming adalah putraku. Aku paling tahu karakternya. Bagaimana mungkin dia main-main di kamar pengantinmu? Pasti Song Yuan Gi ini yang menggodanya. Aku dalam keadaan vegetatif. Tidak mati. Paman. Apa maksudmu dengan itu? Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Siapa yang memberi nyonya? Dan siapa yang menerobos masuk ke kamar pengantinku? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Mama. Mama cepat katakan sesuatu untukku. Kakek, Cukup. Piming. Serahkan perusahaan-perusahaan yang saat ini kamu kelola. Semuanya kepada bibimu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Tidak kakek ini. Keluar. Pergi. Ya, Sangat merah. Tuan Besar. Tolong tenang. Yuan Ji. Kemarilah. The film was translated Yuan Ji kakek salah and paham padamu. narrated by M Media. Saya telah menyalahkanmu. aku tidak merasa dirugikan. Bukankah kamu baru saja? Perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh keponakan Pei Ming mentransfernya kepadaku.
Bagaimana aku bisa merasa dirugikan kalau begitu? Bagus. Bagus. Siso. Datanglah ke ruang kerja sebentar lagi. Baiklah. Itu. Tuan Ling. Selamat. Pulih dari penyakit serius. Hanya saja tadi malam kamu. Kapan kamu bangun? Aku sudah bangun. Istriku sepertinya tidak terlalu senang. Aku, Kau memang seharusnya tidak senang. Lagi pula aku sudah bangun. Mulai sekarang aku takut aku tidak bisa menjadi suami bonekamu lagi. minum air. Maafkan aku, Tuan Ling, aku tidak sengaja melakukannya. Biar aku lap untukmu. Apa aku benar? Nyonya Ling, Jadi, kamu pura-pura menjadi vegetatif. Kamu tidak sakit sama sekali. memalsukannya. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu itu hampir mengakibatkan tabrakan fatal. Apa kau pikir semua ini direncanakan dan diatur dengan cermat olehku? Bukan itu maksudku. Jadi pria itu tadi malam. Itu benar-benar kamu. Apa kau berharap itu orang lain? Jadi kelihatannya pernikahan pengusir sial itu cukup berhasil ya? Afek instan. Kamu bangun di hari pertama pernikahan kita. Kemarilah. Ada apa? Jawab apa yang kutanyakan. Aku tidak punya banyak kesabaran. Mengapa menikahi orang dalam keadaan vegetatif? Entah kamu vegetatif atau tidak. Aku bertanya padamu di seluruh ibu kota kekaisaran. Posisi Nyonya Muda Ling ini, siapa yang tidak menginginkannya? Kau cukup jujur. Tapi apa kau pikir hanya denganmu? Kau pantas menduduki posisi Nyonya Muda Ling. Dari apa yang kamu katakan? Kamu ingin menceraikanku. Bercerai tepat setelah menikah. Kakekmu tidak akan setuju, bukan? Bagan kelahiran kita, cocok. Kamu bangun karena aku melakukan ritual Chongxi untukmu. Itulah sebabnya kamu bangun. Bagaimana jika kamu menceraikanku? Dan sesuatu yang buruk terjadi padamu lagi. Song Yuan, gak apa kau mengancamku? Tuan Ling, Sekretaris Zhou, wanita yang menerobos masuk ke kamarku 5 tahun lalu. Apakah kamu sudah menemukannya? belum. Tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Untuk dilaporkan kepadamu. Wanita itu melahirkan anak kembar saat itu. Ini adalah laporan tes DNA untuk kedua bersaudara itu. Tes DNA. Bawa ke sini. Ya, Ayah benar-benar sudah bangun. Xiao Shu sangat merindukan ayah. Beritahu ayah. Apakah laporan tes ini asli? Itu mungkin hanya anak-anak yang bermain-main. Hanya dibuat-buat. Tuan Ling, saya lihat anak Anda baru usia taman kanak-kanak. Saya khawatir, dia bahkan tidak tahu apa itu laporan tes. Tingkat pemeriksaan indeks KI cerdas and Gamble mencapai 180. Apa 180? Masih sedikit lebih buruk dariku. Aku punya 200. Tuan Ling, bagaimanapun juga anak-anak tetaplah anak-anak. Tingkat orang normal sekitar 120. Bagaimana bisa setinggi itu? Jadi saya pikir laporan tes ini pasti palsu. Anak saya diidentifikasi oleh para ahli sebagai anak jenius. IQ-nya pasti lebih tinggi dari milikmu. Jadi apa yang membuatmu gugup? Aku, Tuan Ling, aku melihat Tuan Muda memegang laporan tes, menyelinap keluar untuk menemui anak laki-laki ini. Saya sudah mengonfirmasi laporan tesnya. Ini asli. Tuan Muda dan anak laki-laki ini adalah saudara kandung. apa? Pria dari malam itu di hotel 5 tahun lalu. Itu Ling Zisu. Yang berarti, Xiao Shu adalah anakku. Dulu aku hamil kembar 5. Di mana kamu menemukan saudaramu? Mengapa menyembunyikannya? Ini rahasia antara aku dan adik Xiao Hao. The film was Jangan beritahu translated siapapun and ya. narrated by M Media. Kamu kemarilah. Ayah belum pantas menjadi ayahku. Karena ayah kehilangan ibuku. Aku tidak akan pernah mengakui seorang pria yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai ayahku. Jadi di mana ibumu? Ibuku. Xiao Hao, jangan beritahu, dia jangan katakan apa-apa. Ibu sudah pergi. Ibu bilang, jangan mencari ayah. Dia sudah pergi. Tidak salah. Ibu sudah menikah. Bagus.
Sangat bagus. Diam-diam mencuri garis keturunanku. Membiarkan keturunan keluarga Lingku tersebar di luar. Sekarang, kamu bahkan meninggalkan anakmu untuk menikah. Xia Yuan. Bagus sekali. Tuan Lin, ini salah saya gagal menangani masalah waktu itu, yang menyebabkan Tuan Muda Xiao Hao berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Menurutmu, Jiang Mingyu mantan wakil dekan menipumu. Mengatakan Xia Yuan hanya melahirkan satu anak. Ya. Namun setelah penyelidikan, belum lama ini, Jiang Mingyue pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Segera bawa dia kembali. Paksa dia bicara. Dia pasti tahu keberadaan Xia Yuan. Selain itu, selidiki kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Ramnya tiba-tiba blong. Ini jelas bukan kecelakaan. Ya. Mingyue saat itu pasti mengidamkan kekuasaan keluarga Ling. Menyebabkan aku kehilangan anakku. Yang menyebabkan tindakan putus asa seperti itu. Beritahu Ling Zisu aku melahirkan seorang anak tunggal. Ling Zisu, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak punya dendam padamu. Selamat Nyonya Ling. Kamu baru menikah sehari. Dan kamu sudah mendapatkan 2 anak. Sebaiknya kamu menjadi ibu tiri yang baik. Kau bahkan melewatkan proses melahirkan. Suamiku, kau benar-benar perhatian padaku. Meskipun obat ini dapat secara paksa menekan gejala alergi, efek sampingnya masih sedikit kuat, sangat mengantuk. Ling Zisu, Kau bahkan jatuh saat berjalan. Berapa umurmu tahun ini? itu adalah kecelakaan. Aku punya pertanyaan untukmu. Apakah skema 5 tahun lalu itu kau yang atur? Jika itu kau, mengapa kau kabur lagi? Ling Zisu, aku tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Dan aku jelas bukan orang yang kamu cari. Aku istrimu. Namun kamu berulang kali mengira aku orang lain. Itu sangat tidak sopan bagiku. Kau benar-benar bukan dia. Tidak. Jika aku tahu kau berbohong, The film was translated and narrated by kau akan menanggung akibatnya. Nyonya. Apakah kau yakin dia bukan Xia Yuan? Saya sudah mengujinya. Dia benar-benar bukan Xia Yuan. Lalu bekas luka di bahunya. Dia bilang itu akibat kekerasan mantan pacarnya. Dari kekerasan dalam rumah tangga. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Tunggu sebentar. Lalu kenapa dia mengincarku? Dia membuatku kehilangan sahamku. Dan aku dihukum. Sudah kubilang sejak lama. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Dia pasti melakukan ini untuk mendapatkan aset keluarga Ling. Ini berarti Xia Yuan sudah benar-benar mati 5 tahun lalu. Xia Yuan sudah mati. Lim. Pergi selidiki secara menyeluruh. Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga Xia 5 tahun lalu? Aku punya firasat. Bahkan jika Xia Yuan bukan Song Yuan Jie, dia pasti belum mati. Tuan Lin Jiang Mingyu sudah kembali ke negara ini. Bawa dia padaku. Ya. Xia Yuan, Ibu, Xia Onan, mengapa kalian kembali ke negara ini? Dan kalian bahkan tidak memberitahu ibu. Tentu saja itu untuk memberi Anda kejutan. ibu kami sangat merindukanmu. Ibu juga merindukan kalian. Tapi lain kali kalian kembali ke negara ini, kalian harus memberitahu ibu sebelumnya. Ibu jangan khawatir. Paman Su membawa kami kembali. Terima kasih. Antara Anda dan saya, tidak perlu sungkan. Ibu, aku bahkan menolak beberapa peran hanya untuk kembali. Cepat bawa kami menemui ayah. Tunggu sebentar lagi. Kalian semua, di mana Bibi Ye dan Xiao Ying? Mereka sudah pergi menjemput orang itu. Aku lebih jago berenang daripadamu. Mingyue sudah kembali ke negara ini. Sudah beres. Orang-orang Ling Zisu sedang mencarinya. Ini gawat. Mingyue dan Xiao Ying sudah dibawa. Apa yang terjadi? Aku baru saja pergi membeli sebotol dan kemudian aku melihat sekelompok pria berpakaian hitam yang membawa mereka pergi. Xiao Yun, apa yang harus kita lakukan? Bajingan-bajingan itu mengemudi sangat cepat. Aku sama sekali tidak bisa mengejar mereka. Jangan panik dulu. Pikirkan siapa yang mungkin melakukan ini. Aku tahu siapa itu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjamin keselamatan mereka. Jiang Mingyue, 5 tahun yang lalu, kamu secara salah mengklaim Xia Yuan hanya punya 1 anak, menyembunyikan keturunan keluarga Lin. Kamu cukup berani.
Beritahu aku keberadaan Xia Yuan, dan aku bisa melupakan masa lalu. Juga, siapa anak ini? Di mana Xia Yuan? Aku benar-benar tidak tahu. Adapun anak ini, dia adalah putriku. Kamu masih berbohong kan? Aku sudah menyelidiki. Kamu belum menikah, tapi punya anak. Dari mana anak ini berasal? Aku. Aku diadopsi oleh Bibi Jiang. Ada apa di sini? Nyonya muda. Tuan Ling sedang menangani beberapa masalah pribadi. Apakah kamu mengatakan aku seharusnya tidak berada di sini? Nyonya muda. Duduklah. Jiang Mingyue sejauh yang ku tahu, kepulanganmu ke negara ini kali ini adalah untuk menggantikan sebagai dekan. Jika kau terus menyembunyikan ini, masa depanmu yang menjanjikan akan hancur. Masih menolak bicara, Zhou Chong hubungi dekan saat ini dan minta Jiang Mingyue dipecat. Selanjutnya, memberitahu semua balai pengobatan di ibu kota kekaisaran agar mereka tidak mempekerjakannya. Ya, Tunggu. Sebenarnya menggunakan metode ini juga tidak akan berhasil. Aku benar-benar tidak tahu. Bodoh, kau sama sekali tidak boleh ketahuan. Jika Ling Peiming dan Xia Lu mengetahuinya, rencana balas dendam akan hancur. Ming Yue, Aku tidak punya banyak kesabaran. Tuan Muda Ling mengancam seperti ini kurang pantas. Nyonya, kau sendiri sepertinya punya cukup banyak rahasia. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Apa yang dia tahu? Aku hanya berpikir, kamu mengancamnya seperti ini. Reaksinya, dia benar-benar terlihat tidak tahu apa-apa. Lupakan saja. Untuk hari ini mari kita. Mengapa di sini begitu ramai? Bukankah ini gadis kecilian? Bersama Xiao Hou di pernikahan hari itu. The film was translated Ya, and narrated Xiao by Hou M. dan aku Media. berteman. Pergi minta Dr. He untuk melakukan tes paternitas. Jangan. Tidak perlu. Xiao Hou adalah saudaraku. Kakak kandungku. Apa katamu, Ayah, aku adalah putrimu. putriku? Siapa namamu? Namaku Xiao Ying. Ying seperti kunang-kunang. Ayah, bisakah kamu tidak menyalahkan Bibi Jiang? Dia punya kesulitan sendiri. Baik. Ibu, Xiao Ying, kemarilah. Kemarilah. kakak buyut. Ini dia. Sebenarnya berapa anak yang dimiliki Xia Yuan? 3 anak. Tuan Muda Ling anak kembar 3 sudah sangat langka. Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Sekarang ketiga anaknya bersamaku. Dia masih menolak untuk keluar dan menemui kami. Sejujurnya, saat Xia Yuan melahirkan waktu itu, Xia Yuan melahirkan, bahkan tidak membawa anaknya. Bagaimana aku bisa tahu keberadaannya? Aku tidak tega berpisah dengan Bibi Jiang. Jangan menangis. Jangan menangis. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Bibi Jian bisa datang menemuimu kapan saja. Bye. Baik, Dibuat-buat dengan baik. Kata-kata yang kau ucapkan ini, apakah itu benar? Tentu saja, Wanita tidak bertanggung jawab ini. Tidak bertanggung jawab atas anak-anak. Juga tidak bertanggung jawab atas diriku. Tuan Muda Ling. Kau punya istri yang begitu cantik sekarang. Kenapa harus ingat kejadian 5 tahun lalu? Kenapa tak bisa lupakan malam bodoh itu? Tepat sekali suamiku. Di depanku. Kepada wanita lain. Begitu terobsesi. Kamu benar-benar tidak memedulikan perasaanku kan? Bersikaplah normal. Itu benar. Yuan Ge adalah gadis yang sangat baik. Menghormati tua, menyayangi muda. Dia juga sangat mendukung di rapat keluarga. Gadis dari 5 tahun lalu, bahkan bisa meninggalkan anak kandungnya sendiri tanpa peduli. Mengapa kamu masih mencarinya? Jiang Mingyue, kau bisa pergi sekarang. Xiao Ying, ayo, kita pergi mengantar Bibi Jian. Dan aku akan mengantarmu mencari kedua kakakmu. Bye. ya. Ayo pergi. Su Chong terus awasi Jiang Mingyue. Dan lacak keberadaan Xia Yuan. ya.
Kamu masih mencari. Apa kau cemburu? Apa yang harus aku cemburui? Hanya saja kamu seperti ini. Benar-benar terlalu mengabaikanku. Kau menyembunyikan begitu banyak rahasia. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Nona muda Dokter Ilahi. Siapa yang kamu panggil? Di depanku. Berhentilah berpura-pura. Aku juga tahu bahwa email tentang Ling Piming menggelapkan dana juga dikirim olehmu. Kamu sudah memecahkan semuanya. Selama itu adalah sesuatu yang ingin ku selidiki. Tidak ada yang tidak bisa ku temukan. Kalau begitu kamu masih belum menemukan Xia Yuan dalam 5 tahun. Apa yang kau gumamkan? Tidak ada apa-apa, karena kamu sudah tahu. Aku hanya punya satu permintaan. Rahasiakan ini untukku. Mengapa aku harus menyetujuimu? Karena aku istrimu sayang. Kau kecanduan memanggilku begitu kan? Jadi kamu setuju atau tidak? Jika istriku tidak jujur padaku, bagaimana aku bisa setuju? Apa maksudmu dengan jujur? Apa yang ingin kamu lakukan? Kita adalah pasangan yang sah. Bagaimana menurutmu? Tuan muda Ling hari itu hanyalah kecelakaan. Aku bukan orang yang sembarangan seperti itu. Apa yang kau pikirkan? Aku ingin bertanya padamu. Kau menikahiku. Sebenarnya untuk apa? Dokter Ilahi Bianzu adalah dikenal tidak bisa disuap. Ingin sedikit properti keluarga Lingku. Terima kasih. Jadi itu adalah drama baik yang kamu ciptakan. Mengapa kamu tidak memberinya kertas itu? Ini tidak ditulis untuknya. Membuang-buang waktu. Di usia semuda ini kamu tidak mungkin belajar dari orang lain untuk menulis surat cinta kan? Coba kulihat. Kamu tidak boleh melihat. Jangan bergerak. Ini adalah Apa yang tertulis di sini? Surat dari Xiaoran untuk Song Yuan Ge. Mungkinkah? Apa isinya? Mama maafkan aku. Aku tidak mendengarkanmu. Aku diam-diam datang menemuimu dan papa. Aku juga memberi papa hadiah. Xiaoran janji. Hanya kali ini saja. Sudah bares Sionan dan Xiaoran tidak bisa dirahasiakan lagi. Hadiah. Kakak buyut. Bukankah sudah jelas? Kedua anak ini adalah anak Song Yuan Ge. Paman, kepalamu cukup hijau ya? Kau punya mantan suami. Aku tidak. Kamu masih keras kepala. Kedua anak ini adalah bukti terbaik. Yuan Ge, kamu harus tahu. Ketika kita memilih seseorang yang basinya cocok, ada satu syarat. Bahwa dia harus seorang gadis yang belum menikah. Sang master berkata, hanya gadis belum menikah yang usir kejahatan dan bawa hoki. Aku tahu kakek. Tuan Besar Ling, wanita ini tidak murni. Dan penuh kebohongan. Bagaimana dia bisa layak menikah dengan keluarga Ling? Menurutku dia harus diusir. Apa yang kau katakan orang jahat? Kertas itu tidak ditulis untuknya. Aku tidak mengenalnya. Xiaoran. Ini Mama. Maafkan Mama anak-anak. Itu benar. Mereka adalah anak-anakku. Song Yuan Ge, kau cukup cepat mengakuinya bukan? Kakak buyut, bukankah keduanya harus ditangani? Yuan Ge, kamu bingung. Ini adalah pernikahanku sendiri. Aku ingin menanganinya sendiri. Baik. Hei paman jahat, bibi jahat. Kalian benar-benar sangat jahat. Kalian tidak sabar ingin menyakiti Mama. Siapa bilang kami? Anak kandung Mama. Sebenarnya kami adalah anak yatim piatu yang diadopsi dari panti asuhan. Sionan dan Xiaoran. Kalian berdua demi Mama kalian sungguh. Ibu tidak punya mantan suami. Dia membesarkan kami semua sendirian. Sekarang dia punya ayah untuk menjaganya. Kami sangat senang. Tapi kami sangat merindukan ayah. Jadi The kami film dengan was berani datang ke translated sini. and narrated by M. Anak-anak Media. malam. Mulai sekarang,
Kalian berdua akan tinggal di rumah keluarga Ling. Ya, Sisu, kamu harus memperlakukan mereka seperti anakmu sendiri. Apa kamu dengar? Jangan khawatir kakek, aku akan. Apakah kamu benar-benar hanya anak angkat? paman jahat, bibi jahat. Jangan kalian berdua di sini menghalangi reuni keluarga kami. Karakter kalian buruk, dan kalian licik. Kakak Sionan dan aku tidak menyukai kalian. Kalian berdua bocah kecil. Aku. Cukup. Pei Ming Xiaolu, apakah kalian berdua sudah cukup membuat masalah? Ini bukan urusanmu. Aku orang tua ini tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal sayang-sayangku. Hati-hati. Ya. Ekspresi Ling Zisu. Mungkinkah dia tidak percaya? Ayah, mulai sekarang kita bisa secara terbuka memanggilmu ayah. Ya, ayah. Aku bukan orang yang berpikiran sempit. Bahkan jika kau benar-benar punya mantan suami, aku tidak akan, karena itu, memihak satu anak daripada yang lain. Mengenai hal ini, kau bisa tenang. Terima kasih. Aku tidak menyangka. Kau akan cukup masuk akal. Yunya, kau menganggapku orang seperti apa? Seseorang tanpa emosi atau keinginan. Robot ya? Yah, tidak terlalu berlebihan. Anak itu tidak sengaja jatuh ke dalam tong. Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka menangis dan berteriak sambil berlari cepat ke sekolah. Xiaonan berkata, kau punya majalah sains yang sering dia baca di sini. Terkadang, ketika anak-anak terlalu pintar, itu juga tidak baik. Mama, ayah. Kenapa kalian berdua selalu tidur di kamar terpisah? Bukankah semua pasangan tidur di satu ranjang? Ya, mama, ayah. Kau tidurlah dengan benar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Beritahu aku di mana itu. Aku akan mengambilnya sendiri. Tidak apa-apa. Hati-hati. Ling Zisu. Kau, Kau adalah istriku. Tidak ilegal bagiku untuk menciummu kan? kalau begitu kau seharusnya mendapatkan izin dariku. Apa kau menolak? Aku. Halo Xiao Yuan. Formula baru untuk efek khusus sudah diselesaikan. Namun penghubung dengan pabrik farmasi membutuhkan kehadiran pribadimu. Baik, aku mengerti. Aku ada sesuatu yang membuatku pergi bisnis beberapa hari. Kau beberapa hari ini jaga anak-anak dengan baik. Mengapa kau melakukan perjalanan bisnis? Ini rahasia. Song Yuan J. Berapa banyak rahasia yang masih kau miliki padamu? Jati Ling Zisu sekarang punya 5 anak. Meskipun kedua anak itu bukan anaknya, tuan tua itu secara pribadi mengatakan dia akan memperlakukan mereka sebagai anaknya sendiri. Begitu bocah-bocah ini dewasa, mereka pasti akan membagi berbagai kekuasaan keluarga Ling. Kalau begitu, bukankah aku tidak akan punya apa-apa, bahkan kuahnya pun tidak? Menurutku, metode terbaik yaitu mencekik mereka sejak masih dalam kandungan. Kakek, Apa? aku datang mencari Pei Ming. Kenapa? Tuan muda Ling dan Nyonya muda tidak ada di sini. Sisu pergi ke perusahaan. Yuan sedang dalam perjalanan bisnis. Kami juga sedang bersiap untuk mengajak anak-anak pergi bermain. Xiaolu, kau datang sepagi ini hari ini. Pei Ming, Dan kedua bocah kecil itu juga. Anak nakal ini. Omongan macam apa itu? Direktur Jian sudah datang. Dia mengajak Xiao Hao dan Xiao Ying pergi bermain. Aku juga akan mengajak mereka bermain. Ayo pergi. Pergi. Pelan-pelan. Lihat. Pelan-pelan. Pei Ming. Ling Zisu dan Song Yuanji tidak ada di sini. Ini kesempatan bagus untuk bertanya. Masuk akal. Anak-anak. Kalian mau es krim? Bye. The film was translated and narrated by M Media. Kakek buyut akan membelikannya untuk kalian. Tunggu aku. Anak-anak kecil. Ini adalah maskot pemandu. Untuk kegiatan petualangan taman. Untuk kegiatan petualangan taman, jika kalian menemukan harta karun, hadiah utama misterius menanti kalian. Tapi kakek buyut belum kembali.
Antrean es krim. Panjang sekali. Kakak buyut mungkin harus menunggu cukup lama. Kita bisa saja menelepon kakek buyut nanti. Baik. Kalau begitu ayo pergi. Ayo. Ayo pergi. Mengapa aku selalu merasa sangat gelisah? Apa kau terlalu gugup? Bagaimanapun formula baru akan segera diterapkan sepenuhnya. Direktur pabrik farmasi akan segera tiba di sini. Tuan Lee, Halo, apa kabar? aku bertanya di mana istriku. Sedang dalam perjalanan bisnis rahasianya. Aku sudah bilang ini rahasia. Mengapa aku harus memberitahumu? Tapi apakah kau menelpon sekarang? Untuk memeriksaku. Aku tidak akan berani. Tidak apa aku tutup teleponnya. Xiao Yun, kalian berdua rukun sekali. Sudah menelepon. Seperti kata pepatah sehari berpisah. Terasa seperti 3 musim gugur. Berhenti bicara omong kosong. Kau datang tanpa suara. Seperti hantu. Itu kamu Tuan Lin. Saya terlalu fokus pada panggilan telepon. Anda tampaknya cukup khawatir tentang Nyonya Muda. Saya sepertinya sedikit khawatir. Tidak. Lalu keberadaan Xia Yuan. Apakah kita masih mencarinya? Terus Kari. Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung anak-anak itu. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya. Aku tidak suka hutan kecil ini. Rasanya sangat menyeramkan. Anak-anak lihat cepat. Ada harta karun di sana. Sekecil itu. Betapa kemunya. Kakak, aku khawatir masalah ini. Ayo ke sana. Itu pasti berhasil. Hei, biar ku beritahu sesuatu. Anak-anak hanyalah anak-anak. Mereka sangat mudah dibodohi. Aku hanya memakai kostum bermain eksklusif taman hiburan. Mereka langsung percaya. Ini ya, lalu orang yang meminjamkanmu kostum maskot itu. Di mana orang itu? Jangan khawatir. Semuanya sudah beres. Ayo cepat pergi. Jangan sampai kakek buyut bertemu kita. Ayo pergi. Pria menyebalkan itu. Kata, kenapa kamu sengaja membiarkannya pergi? Jika aku tidak salah, orang itu kemungkinan besar adalah Ling Peiming. Jika kita menangkapnya di tempat, dia bisa bohong bilang cuma main-main. Lagi pula kita tidak dalam bahaya apapun. Tapi jika dia berhasil, dan kita benar-benar hilang, dia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab setelahnya. Tepat sekali. Jadi begitu. Kakak Xiao Shou memang teliti dalam berpikir. Jadi sekarang, kita tidak bisa menghubungi siapapun. Kita perlu semua orang untuk berpikir kita telah menghilang. Tapi bagaimana kita akan membuktikan bahwa maskot itu adalah Ling Peiming? Yang menyamar. Aku merekamnya dengan jam tangan ponselku. Bawa ini ke institusi profesional, dan mereka bisa mendeteksi suaranya. Tidak perlu repot. Laboratorium kakak Xiaonan bisa mendeteksinya. Kakak, perkataanmu barusan mengingatkanku pada satu hal. Kita bisa mengambil risiko. Berisiko bahwa dia tidak cukup profesional untuk meninggalkan sidik jari di kota. Bukti ganda. Mari kita lihat bagaimana dia menyangkanya. Tapi, kita sepertinya tersesat sekarang. Jangan khawatir, di jalan menuju di atas pohon. Semua sudah ditandai. Ayo pergi ke lab kakak keempat. Anak-anak hilang. Apa? Kakek, tolong tenang dulu. Apa yang terjadi? Aku membawa Xiao Shou dan Xiao Nan. Dan Xiao Ran. Ke taman hiburan untuk bermain. Tepat saat membeli es krim. Anak-anak menghilang. Apa yang harus kulakukan? Sayangku. Kakek jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Baiklah Xiao Nan. Xiao Shou. Su Chong, Tuan Lin. kerahkan semua personel yang tersedia untuk mencari di The seluruh film taman was hiburan dan translated ibu kota and kekaisaran. narrated by Bahkan M. jika kita harus kembalikan segalanya, kita harus menemukan anak-anak itu. Ya, kemana kau pergi? Kau pulang sangat terlambat. Ini sudah sangat larut. Menurutmu kemana mereka bisa pergi? Ini semua salahku. Aku tidak menjaga anak-anak dengan baik. Kakek, Kemana mereka pergi? jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku pasti akan menemukan mereka. Baiklah. Xiao Yun, mengapa kau terburu-buru untuk kembali? Aku masih sedikit khawatir. Aku selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi besok pagi, aku akan kembali ke keluarga Ling. Baiklah. Mengapa kalian bertiga ada di sini? Mama, Mama,
Kalian bertiga, alih-alih tinggal di rumah keluarga Ling. Mengapa kalian kembali ke rumah Bibi Ye? Mama, kami hampir tidak bisa melihatmu. Apa yang terjadi? Apakah Ling Sisuan yang diintimidasi Mo? Ayah tidak menindas kami. Itu adalah Ling Peiming. Itulah yang terjadi. Ling Peiming sialan itu. Berani-beraninya melakukan sesuatu yang begitu. Tidak manusiawi. Kau tidak terlukakan. Di mana Xiao Hao dan Xiao Ying? Ibu jangan khawatir. Kami tidak terluka. Bibi Jiang membawa Xiao Hao dan Xiao Ying pergi bermain. Mereka akan kembali dalam beberapa hari. Ibu, melalui tes kakak keempat. Kami sudah mendapatkan buktinya. Besok pagi kita pulang ke keluarga Ling. Ling Peiming, kau mencelakaiku saat itu. Dan sekarang kau mencelakai anak-anakku. Anak-anakku adalah batasan terendahku. Siapapun yang berani melewati batasanku, aku akan membuatmu membayar harganya. Kakek. Kakek belum tidur semalaman. Pergi istirahat sebentar. Anak-anak belum ditemukan. Bagaimana aku bisa tidur? Bukankah kamu juga di ruang kerja? Tidak tidur semalaman. Kita sudah mencari di seluruh kota. Aku tidak tahu siapa itu. Begitu berani menyentuh anak-anak Ling Sisuku. Paman. Kau bilang, kami sudah mencari sehari semalam. Kalau begitu terimalah dengan menahan rasa sakit. Diam kau bajingan. Jangan sampai siang. Keponakan tertua, kau hanya begitu bersemangat agar sesuatu terjadi pada anak-anakku. Sayangku. Syukurlah kalian baik-baik saja. Kakek buyut, kami baik-baik saja. Kami membuatmu khawatir. Sayangku, syukurlah kalian baik-baik saja. Syukurlah kalian baik-baik saja. Anak-anak pergi mencarimu. Seseorang masih menyimpan niat buruk dan ingin mencelakai mereka. Siapa? Itu adalah paman jahatnya. Anak-anak nakal ini, mereka benar-benar beruntung masih hidup. Tapi mereka tidak punya bukti. Aku hanya perlu menyangkalnya sampai mati. Dia itu dia. Dia ingin mengambil nyawa kami. Ling Peiming aku. Paman. Jangan marah. Beraninya aku. Masalah ini tidak ada buktinya. Jadi kamu tidak bisa sembarangan menuduh. Ya Song Ran Song Nan, di antara kita, ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tapi kamu tidak bisa karena itu. Menjebak Peiming. Ini bukan masalah kecil. Aku tidak akan membiarkanmu main-main. Xialu, jangan kira aku tidak tahu. Kau juga seorang kaki tangan. Kalian berdua, kalian bajingan kejam. Bahkan anak kecil seperti itu bisa melukai. Ling Peiming, mengaku jujur. Kakak buyut. Itu benar-benar bukan aku. Anak-anak ini kau tahu, mereka tidak menyukaiku. Jadi mereka menggunakan cara ini untuk melawanku. Aku tidak akan repot-repot berdebat dengan mereka. Kakak buyut, Tidak perlu berpura-pura. Kami punya bukti. jangan khawatir. Mana buktinya? Menurutku, dia hanya mencoba menipu kita. Ling Jo, kamu bilang kamu punya bukti. Kalau begitu tunjukkan. Jika kamu tidak punya bukti. Song Yuan-ge, jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ibu, kamu harus menanggung tanggung jawabnya. Istriku. Bukan untuk orang luar. Untuk ikut campur. Anak-anak tidak akan membiarkanku diintimidasi. Mereka pasti punya banyak bukti. Kakek buyut, kemarin saat kakek buyut pergi membeli es krim, Ling Peiming menyamar sebagai maskot taman. Dan membawa kami ke hutan kecil terpencil. Lalu dia meninggalkan kami dan melarikan diri. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Ling Peiming kau. Aku tidak. Kakak buyut, kakak tidak bisa hanya percaya cerita sepihaknya. Paman jahat kamu masih berdebat. Dua laporan ini, masing-masing adalah milik kakak Xiaoshu. Analisis suara dari rekaman. Dan hasil pemeriksaan sidik jari paman. Ada pada kotak yang disebut harta karun itu. Dan hasilnya, semuanya menunjuk pada Ling Peiming. Suara sidik jari. Ini, Omong kosong. Itu semua kau rekayasa. Aku Song Nan dalam 1 tahun menerbitkan 20 makalah, 10 penghargaan. Mentor saya adalah ilmuwan paling berwenang. Apakah Anda mempertanyakan hasil tes saya? Aku bukan anak nakal sepertimu. Jenius macam apa yang kau pura-purakan? Kau seorang ilmuwan. anak-anakku semuanya jenius. Apa kau punya masalah dengan itu? Ayolah, bahkan jika mereka jenius, tidak ada dari mereka yang anak kandungmu. Apa yang perlu dibanggakan? Itu semua berkat bimbingan istriku yang luar biasa. Cukup, aku lebih jago. Aku mengenal mereka. Mereka tidak hanya cerdas, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menuduh orang lain secara salah. Kakek buyut kakek percaya mereka. Tapi kakek tidak percaya padaku. Tuan Ling orangnya sudah tiba. Bawa mereka kemari.
Ling Peimin, kau tak akan menangis sampai lihat peti mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bawa mereka kemari. Bicara. Aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Siapa kau? Biar ku beritahu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Maaf bos kecil. Aku kira. Bukan itu Lim Peimin. Dia meminjam kostum maskot. Jadi itu gunanya. Sebagai seorang karyawan. Dan taman hiburan itu milik keluarga Ling. Saya sebagai seorang karyawan. Tidak mungkin bisa menentang perintah. Benar kan? Berhenti bicara omong kosong. Aku mengerti. Kalian semua telah bersekongkol. Ling Peimin. Keluarga Ling kita, bagaimana bisa menghasilkan seseorang sepertimu? Keturunan yang tidak beruntung seperti itu. Kakek buyut. Aku. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, kau masih menolak mengakuinya. Kau. Kakek buyut, jangan biarkan itu merusak kesehatanmu. Kami semua aman dan sehat. Ya kakek buyut. Kelalaian tugas. Bawa orang ini pergi. Pecat mereka segera. Ya, saya salah. Tuan Ling saya salah. Dia memaksa saya melakukannya. Tuan Ling. Ling Piming, apalagi yang ingin kau katakan? Mereka baru berusia 5 tahun. Kau orang yang tidak punya hati. Tutup mulutmu. Jika bukan karena kau, bersikeras menjadi pengantin pembawa kebahagiaan. Jika bukan, karena anak-anak nakal ini membanjiri keluarga Ling satu persatu. Apakah aku harus bertindak sejauh ini? Kalian semua satu persatu ingin merebut properti. Aku harus menyerang dulu untuk untung. Aku tahu kau serakah dan sombong. Tapi aku tidak pernah membayangkan kau bisa serendah ini. Bahkan anak-anak yang masih hidup, kau berani menyakiti. Jangan gelisah, aku akan mengurus ini. Kau adalah keluargaku. Aku sama sekali tidak akan melepaskan mereka yang menyakitimu, kakek. Meskipun Ling Peimin adalah keponakan kandungku, tindakannya telah melanggar keras batas toleransiku dan juga melanggar aturan keluarga Ling. Apa yang akan kamu lakukan pada Peiming? Aku meminta agar Ling Peiming dikeluarkan dari keluarga. Apa katamu? Ada apa? Ling Zisu, apa yang kau bicarakan? Apa yang kukatakan belum cukup jelas. Aku menuntut agar Ling Peiming keluar dari keluarga Ling. Apa yang membuatmu gila? Menurutku yang jelas-jelas sudah gila adalah putramu, bukan? Dia sudah gila sampai-sampai dia mencoba menyakiti anak-anakku. Jika anak-anakku tidak cerdas, mereka pasti sudah lama terkubur di hutan. Kau Ana, saat melakukan sesuatu, mengapa kau tidak mendiskusikannya denganku? Karena hal-hal sudah sampai seperti ini, kita hanya bisa memohon kepada Tuan Tua Ling. Kakek, meskipun kakek lebih menyukai Ziso, Peiming tetaplah keturunan keluarga Ling. Terlebih lagi ini adalah kesalahpahaman. Kakek tidak akan mengusir Peiming, kan? Ya Tuan Tua Ling. Peiming hanya bingung sesaat. Tolong beri dia kesempatan lagi. Kesempatan. Berhenti berkemas. Putra, jangan putus asa. Status keluarga Xia di industri medis semakin tinggi. Selama kau mengendalikan Xia Lu dengan kuat, kau tidak perlu khawatir tidak akan memiliki hari di mana kau bangkit kembali. Berhenti bicara. The film was translated and narrated by M Media. Saat kau tidak ada di sini, aku tidak bisa menjaga anak-anak dengan baik. Aku minta maaf. Tuan muda keluarga Ling yang sombong juga bilang aku minta maaf. Aku punya hak untuk sombong, tapi aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kita adalah suami istri, baik itu anak kandungku atau 2 anak yang kau adopsi. Mereka semua adalah anak-anak kita bersama. Aku gagal melindungi mereka. Itu adalah kelalaian tugas sebagai seorang ayah. Kau, Mama, ayah. Kalian adalah yang terbaik. Mama dan ayah di dunia. Xiaoran paling menyayangi kalian berdua. Aku juga. Baiklah, 2 hari terakhir ini karena masalah anak-anak. Banyak hal menumpuk di perusahaan. Aku harus pergi ke perusahaan dulu. baiklah, hati-hati di jalan. Ayah seharusnya tidak saat ini. Bagaimana kalau ciuman perpisahan? Apa yang kau bicarakan? Ini adalah Nyonya, pria di foto ini. Siapa dia? Bukankah ini kemarin, ketika Susuan Xiaoluan dan aku sedang minum kopi bersama? Shen Bingqing sebenarnya diam-diam mengambil foto ini. Song Yuanjie, kamu tidak punya hak untuk bicara. Aku akan bicara untukmu. Adapun orang di foto itu kamu dan temanmu. Artinya, ayah dari 2 beban itu. Song Yuanjie tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Kakak Zisu, aku tidak menyangka. Kebetulan seperti ini, dia bersama anak-anaknya berkencan dengan pria liar di luar. Dan kebetulan saja, aku bertemu dengannya. Yuan, ada apa ini? Siapa pria di foto itu?
Kakek orang ini bernama Susuan. Dia adalah teman baik yang kutemui di luar negeri. Kami hanya teman biasa. Kami minum kopi bersama kemarin. Sebenarnya saat itu, sahabatku juga ada di sana. Hanya saja dia kebetulan pergi ke toilet, sungguh kebetulan. Song Yuan-ge, ketika kamu mengatakan itu, apa kamu sendiri percaya? Percaya atau tidak? Sikapmu tidak penting bagaimanapun juga. Kakak Zisu, kebohongan yang begitu canggung, kamu tidak bisa mempercayainya. Aku percaya istriku. Dia bukan orang seperti itu. Kita masih makan. Kau boleh pergi. Kakak Zisu, Binking jangan membuat masalah di sini. Tak pantas untuk menaik keluarga Shen. Yuan Ji adalah gadis yang berbudi luhur. Kedua anak di foto itu juga diadopsi olehnya. kau dengar itu? Aku menasihatimu untuk tidak menabur perselisihan di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa aku punya firasat buruk? Ini adalah laporan tes paternitas untukmu dan kedua anak itu. Laporan tes paternitas. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka berdua adalah anak kandungmu. Bagaimana bisa dia mendapatkan laporan tes hubungan darah antara aku dan Xiaonan Xiaoran? Bagaimana dia mendapatkan jaringan kulitnya? Mungkinkah saat itu? The film was translated and narrated by M Media. Kakak kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sangat lucu. Sebenarnya saat itu, dia mengambil rambut kami saat ada kesempatan. Kakak Zisu, lihat, aku tidak membohongimu. Yang kubohongi adalah Song Yuan-ge. Song Yuan-ge, aku memberimu kesempatan untuk mengaku secara sukarela. Tapi, kamu tidak berguna. Kamu harus membuatku mengungkapkan buktinya. Yuan Ji ada apa? Aku selalu berpikir, kau adalah yang paling cocok untuk posisi Nyonya Muda. Kakek aku. Kakek, pria ini pasti mantan suaminya. Apa? Tidak. Hari itu ketika kau bilang Xiaonan dan Xiaoran diadopsi olehmu, sikapmu tidak wajar. Aku sudah ragu saat itu, tapi aku bilang, aku tidak peduli jika kau punya mantan suami, karena aku sendiri juga punya 3 anak. Karena kau sudah menikah denganku, aku harap di antara kalian berdua tidak akan ada kontak lagi. Sebenarnya aku, Kakak Zisu, kamu terlalu santai. Fakta bahwa kamu punya anak tidak pernah disembunyikan. Bagaimana dengan dia? Apa dia pernah jujur padamu? Diam. Kakak Zisu, Baiklah Binking, berhentilah membuat masalah di sini. Ini adalah urusan mereka, dan juga urusan keluarga Ling kita. Jangan ikut campur di sini. Pulanglah. Kakak Zisu, aku hanya ingin kau melihat dengan jelas warna aslinya. Aku ingin kau tahu bahwa Song Yuan-ge hanyalah seorang wanita jalang. Siapa orang itu? Shen Binking putri sulung keluarga Shen. Dia selalu menyukai Ling Zisu. Dia baru saja kembali ke negara ini beberapa hari terakhir. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mungkin di masa depan, dia mungkin berguna. Aku minta maaf. Aku memang menyembunyikan darimu beberapa hal, termasuk Xiaonan dan identitas asli Xiaoran. Tapi tolong percayalah padaku. Aku punya alasan kuat. Setelah semuanya beres, aku pasti akan mengaku padamu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan padaku? Aku adalah pewaris keluarga Ling, memiliki kekayaan dan sumber daya ibu kota kekaisaran. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kubantu? Mengapa kau bersikeras pergi ke mantan suami itu? Susuan bukan mantan suamiku. Mengapa kau tidak percaya padaku? Bajingan itu punya anak denganmu, tapi tidak mau menikahimu. Dan kau masih menemuinya bersama anak-anak. Apa yang kau pikirkan? Anak-anak itu bukan anaknya. Sebenarnya anak-anak itu adalah Milik siapa? Anak-anak siapa mereka? Ling Zisu, tolong tunggu sebentar lagi. Setelah semuanya beres, aku akan secara alami memberitahumu. Song Yuan-ge, berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Song Yuan-ge. Sendirian. Pergi. Obat khusus yang baru telah dengan cepat menggantikan pasar grup Xia. Aku harus segera merebut kembali keluarga Xia dan mengakhiri semua ini. Kali ini pergi bersama di Bijan. Benar-benar sangat menyenangkan. Ya. Kakak cepat lihat. Xiao Ying cepat pergi beritahu ayah. Aku akan mengikuti dan melihat. Kakak kamu harus hati-hati. Ya. Kakek,
Sisu aku sudah berpikir. Baru saja kakek. Bukankah kata-kata yang kukatakan pada Yuan Ge terlalu kasar? Kau juga tunggu Yuan Ge kembali. Lalu kau dan dia bisa membicarakannya baik-baik. Kedengarannya seperti dia juga memiliki sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Aku juga tidak mengerti. Dia menyembunyikan semuanya dariku. Apakah dia menganggapku suaminya? Ayah, Mama dalam masalah. Ada apa dengan ibu? Mama dibawa oleh orang jahat. Itu Peimin dan Xiaolu, dua penjahat besar itu. Dua bajingan ini. Kakak Xiao Hong mengejar mereka. Dia mengirimkan lokasi real tim kepada kami. Ayah lihat. Xiao Hao dia sendirian. Dia terlalu ceroboh. Biarkan aku melihat lokasinya. Itu menuju ke distrik barat kota. Sinyalnya terputus. Sialan, sinyalnya pasti buruk. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tuan muda, Pelayan Su, apa perintah Anda? segera cari seluruh kota. Ambil semua rekaman pengawasan. Fokuskan pencarian di Film was distrik barat kota. translated Untuk and area dengan sinyal narrated buruk, by berikan M perhatian Media. ekstra. Gali sedalam 3 kaki. Dan kau harus menemukannya. Nyonya muda. Ya tuan muda. Kau sudah bangun. Pemandangan yang sangat familiar. Mereka sudah tahu identitasku. Kapan itu? Nyonya muda, jangan takut. Kami mengundangmu ke sini hari ini. Karena kami punya beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan padamu. Tentu saja kamu harus menjawab dengan patuh. Kalau tidak ini, wajah cantikmu mungkin tidak akan selamat. Tidakkah kau mengenal Dr. Ilahi Bianzhou? Di mana dia? Beritahu aku. Apa maumu dengannya? Beritahu aku di mana dia. Apakah dia Xia Yuan? Aku tidak tahu. Omong kosong. Aku tidak bisa masuk dan mengorbankan diri. Membuat masalah lagi. Aku harus percaya pada ayah. Dia pasti akan menemukan kami. Keberadaan Dr. Ilahi Bianzhou tidak dapat diprediksi. Keluarga Ling mencarinya. 3 tahun mencari tak ketemu. Namun kau dengan mudahnya bisa memanggil. Baiklah, aku akan bicara. Aku adalah Dr. Ilahi Bianzhou. Mama kenapa belum pulang? Kami semua kelaparan karena menunggu. Lapar. Ibu ada urusan. Kalian makan dulu. Kakak ketiga, kenapa kamu menangis? Anak-anak, setelah kalian selesai makan, tidurlah lebih awal. Jangan memikirkan apapun. Apa kalian mendengarku? Ya, Anak baik. Ayo makan. Tuan besar, tuan muda. Mobil Ling Peimin sudah ditemukan. Ayo pergi. Dia memang Dr. Ilahi Bianzhou? Memang begitu, dia menikah dengan keluarga Xia, Ling Zisu yang telah terbaring sakit selama 3 tahun pulih. Mungkin dia benar-benar tabib ilahi. Sialan. Dasar wanita beracun. Kau mengusirku dari keluarga Ling. Apakah itu belum cukup? Kau bersikeras menjatuhkan keluarga Xia juga. Kamu mengaku sebagai dokter ilahi. Kalau begitu dengan patuh, serahkan formula obat mujarab itu. Kalau tidak, kalian berdua yang tidak berguna, memang tidak punya kemampuan. Resep obat khusus dari keluarga Xia 5 tahun yang lalu. Aku khawatir, kau juga mendapatkannya dengan cara metode ini, bukan? Song Yuan Ge, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku memberitahumu. Sekarang, segera, serahkan padaku formula obat mujarab baru itu. Dasar udik, kamu akhirnya berhasil naik ke posisi tinggi. Menikah dengan keluarga Ling, kamu bahkan belum mendapatkan asetnya. Apakah kamu rela mati begitu saja di sini? Kalau begitu kau harus tahu, jika kau menyakitiku, Tuan Muda Ling tidak akan mengampunimu. Tidakkah kau terlalu sombong, kakak? Yang dipedulikan keluarga Ling hanyalah beberapa anak kecil dari keluarganya. Lihat sekarang, begitu banyak waktu telah berlalu. Dari siang hingga malam, apakah ada yang datang menyelamatkanmu? Ada yang datang. Oh benar, Nona Shen Bingqing dari keluarga Shen. Dia dan Ling Zisu adalah kekasih masa kecil. Saling mencintai. Sekarang dia sudah kembali ke negara ini. Kamu harus menyingkir. Mungkin saat ini mereka berdua sedang dimabuk cinta. Pei Ming, kau tidak perlu mengatakan kata-kata ini untuk memprovokasiku. Karena aku sudah datang. Aku belum bersiap untuk mundur sepenuhnya. Aku tidak akan menyerahkan formula itu. Kau bisa membunuhku. Tapi Xia Yuan dan jiwaku
akan The selalu film was menghantuimu, translated membuatmu and tidak tenang narrated selamanya. by M Media. Siapa kamu bagi Xia Yuan? Mengapa merasa bersalah? Aku tidak seperti Xia Yuan. Anak-anakku dilindungi oleh keluarga Ling. Kau tidak bisa mengancamku. Aku akan membawa formula ini sampai mati. Saat itu, kau hanya bisa menunggu keluarga Xia jatuh dalam kemunduran. Apa yang harus kita lakukan? Wanita ini terlalu keras kepala. Formula itu tidak bisa didapatkan darinya. Tapi dia tahu tentang Xia Yuan. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Matilah Song Yuan Ge. Ling Zisu. Apakah benar dia? Atau aku berhalusinasi? Benar-benar kau. Ini aku, jangan takut. Tuan Ling. Lumpuhkan tangan dan kaki mereka. Untukku. Ya, Tidak, jangan. Aku tidak mau cacat. Ling Zisu. Keponakanku tersayang Ling Zisu. Besok, aku akan memerintahkan pencaplokan keluarga Xia. Biarkan mereka. Tunggu. Ada apa? Mereka telah memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih ingin menunjukkan belas kasihan. Tentu saja tidak. Hanya saja aku masih punya beberapa hutang yang belum kutagih. Jangan sentuh keluarga Xia dulu. Kau masih punya dendam dengan keluarga Xia, istriku. Berapa banyak rahasia yang masih kau miliki? Tinggal sedikit lagi. Hanya sedikit sekali. Sakit. Kenapa kau tidak lembut sama sekali pada wanita? Kita adalah suami istri. Meskipun kita bertengkar, kau seharusnya tidak pergi sendirian karena marah. Selama aku di sisimu, kau tidak akan dalam bahaya. Ingat itu. Kau tidak ingin bercerai lagi. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Bukankah kau mencari ibu kandung anak-anak? Jika kau menemukannya, bukankah kau harus bertanggung jawab padanya? Pada malam pernikahan kita sudah menyempurnakan pernikahan kita. Menurut apa yang kau katakan, aku juga harus bertanggung jawab padamu. Malam itu hanya kecelakaan. Ibu kandung anak-anak dan aku juga merupakan sebuah kecelakaan. Song Yuan J, aku tidak peduli apa tujuanmu menikahiku. Apa tujuannya? Atau berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Karena kau sekarang istriku. Jangan pernah berpikir untuk mendorongku pada orang lain. Ling Zisu, apakah kau sedikit menyukaiku? Istirahatlah yang cukup. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi Ling Zisu, aku rasa aku sedikit jatuh cinta padamu. Istriku, kau mau kemana? Sepagi ini, Aku akan keluar sebentar. aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, Biarkan para pengawal tidak perlu. tidak belajar dari kesalahan mereka. Musuh-musuhku satu-satunya adalah Ling Peiming dan Xialu. Mereka berdua tidak berani melakukan apapun padaku sekarang. Jadi jangan khawatir. Apa yang dia lakukan di keluarga Xia? Bagaimana dia bisa membuka kunci sidik dari keluarga Xia? Tuan Xia, kakek dari pihak ayah Song Yuan J. Kamu bingung. Benar-benar melakukan hal seperti itu. Xialu. Aku. Bagaimana mungkin aku memiliki cucu perempuan yang tidak bisa membedakan benar dan salah? Setiap hari mengikuti pria semacam ini. Melakukan perbuatan jahat. Bertindak tanpa prinsip. Kakek, Peiming dan aku sudah seperti ini. Tolong jangan memarahi kami lagi. Tuan Muda Ling tidak mencaplok keluarga Xia kita. Itu sudah tindakan belas kasihan yang besar. The film Juga, was 5 translated tahun yang lalu, and formula narrated untuk by obat khusus M itu. Media. Apa sebenarnya yang terjadi dengannya? Hilangnya Xia Yuan. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungan. Dia melarikan diri sendiri. Apa hubungannya denganku? Obat khusus itu, aku mengembangkannya sendiri. Xialu, kau benar-benar tidak tahu malu. Song Yuan Ge, apa yang kamu lakukan di keluarga Xia? Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu adalah Nyonya Muda Lin, bukan? Cucu perempuan Iming, milikku, telah disesatkan oleh anak nakal ini. Dia tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf padamu. Kakek. Tidak apa-apa. Panggilan kakek ini, persis seperti Xia Yuan memanggilku. Benar-benar mirip. Xia Yuan sudah 5 tahun. Di mana kamu? Yuan Ge. Kau rubah betina. Kau benar-benar gigih. Kita sudah seperti ini, dan kau masih mengejar kami sampai ke keluarga Xia kau.
Jangan terlalu percaya diri. Hanya kalian berdua. Tidak pantas membuatku berusaha keras seperti itu. Lalu untuk apa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ini adalah... Benar sekali. Ini adalah pusaka keluarga Xia kita. Pada ulang tahun Xia Yuan yang ke-20, aku mengumumkan, dia akan menjadi pewaris keluarga Xia. Aku semilih memakaikannya padanya, Xia Yuan. Apakah itu kamu? Kakek. Ini aku. Orang yang kucari selama 5 tahun. Ternyata ada di sampingku. Xia Yuan. Kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Song Yuangi adalah Xia Yuan. Kau tidak mati. Mantan pacarku tersayang. Kau hanya berharap aku mati begitu saja. Tidak mungkin. Kamu bukan Xia Yuan. Hari itu aku jelas-jelas di tehku menaruh kelopak mawar. Tapi aku tidak menunjukkan gejala alergi apapun. Benarkah begitu? Kamu tahu, Xia Lu, bukankah kau sebelumnya cukup pintar? Aku bisa mengembangkan obat untuk penyakit jantung dan mencapai puncak peringkat medis dan disebut dokter ilahi. Bukankah aku akan punya beberapa pil alergi padaku? Kau benar-benar Xia Yuan. Bekas luka di bahumu itu benar-benar kamu. Ya, ini aku. Beberapa tahun terakhir ini, aku telah menyewa dokter penyamaran terbaik dan menyembuhkan semua bekas luka di tubuhku. Aku hanya meninggalkan satu itu, tepatnya untuk mengingat bahaya yang kau timpakan padaku. Aku telah kembali dari neraka. Mengejutkan sekali kan? Kalian semua menyakiti Xia Yuan. Kakek, tolong jangan marah. Aku akan mengurus ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kulakukan? Pada dasarnya sudah kucapai. Ling Peiming, kau bertekad untuk menggantikan posisi Ling Zisu. Aku bersikeras menikahinya dan menyembuhkannya. Kau dengan mudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Kau juga merebut perusahaan yang kakek buyut. Percayakan padaku untuk dikelola. Dan saham-sahamnya. Itu benar. Aku hanya ingin sepenuhnya menginjak-injakmu. Pengusiranku dari keluarga. Juga perbuatanmu, bersama dengan beberapa rencana bocah-bocah busuk itu. Kau tidak boleh memfitnah anak-anakku seperti itu. Kau jalang terkutuk masih berpura-pura ya. Ling Peimin. Ling Peimin, kau diusir dari keluarga Ling. Karena kau mencoba menyakitiku dan anak Xia Yuan. Itu perbuatanmu sendiri. Ling Peiming, apa yang kau berutang padaku? Sudah kuambil kembali semuanya. Xia Lu, apa yang kau ambil? Sudah waktunya kau mengembalikannya. Kamu apa maksudmu? Kakek kamu. Xia Yuan, kamu kembali. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pewaris keluarga Xia kita. Aku tidak setuju. Ketidaksetujuanmu tidak berguna. Gelang ini adalah tanda pengenalku sebagai pewaris keluarga Xia. Kakek, aku adalah cucu kandungmu. Darahku The film mengalirkan was garis keturunan translated keluarga Xia. and Dia narrated yatim by piatu dari M-Media. panti asuhan. Anak angkat yang dipungut. Mengapa dia harus mewarisi keluarga Xia? Mengapa? Karena kemampuan keluarga Xia kita untuk membuat nama di bidang medis yang bergantung pada Xia Yuan. Pencapaian penelitiannya di bidang kedokteran, jika keluarga Xia diserahkan kepada seseorang yang tidak kompeten dan cemburu sepertimu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Lagi pula, Xia Yuan diadopsi. Bahkan sebelum kamu lahir, dalam hatiku, aku sudah lama menganggap Xia Yuan sebagai cucuku sendiri. Bagaimana kalian bisa begitu dekat, tapi dia tidak punya hubungan darah kan? Orang tua Xiao Lu meninggal lebih awal, baik secara emosional maupun logis. Dia adalah pewaris sejati keluarga Xia. Ling Peiming, ini masalah pribadi keluarga Xia. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Xia Yuan, dalam seminggu, kakek akan mengadakan perjamuan keluarga untukmu. Untuk secara resmi mengumumkan bahwa pewaris keluarga Xia kita telah kembali. Ya, Nyonya, ayo pulang. baik. Tidak. Aku adalah pewaris keluarga Xia. Aku adalah pewaris. Aku akan memanggil ambulans. Aku sebenarnya. Aku benar-benar membunuh Tuan Muda Ling. Xia Lu. Ini perbuatanmu sendiri. Aku tidak terlibat dalam hal ini. Jika Tuan Tua Lin datang mencari, dia tidak bisa mengejarku. Memang pantas dia mati. Memang pantas dia mati. Xia Lu, jika sesuatu terjadi pada suamiku, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Itu tidak mengenai titik vital. Jangan khawatirkan aku.
Xia Yuan. Kau mati saja juga. Aku benar-benar tidak menyangka. Cucuku sendiri akan menjadi seperti ini. Sialu kamu. Silakan pergi sendiri. Kakek, tapi aku adalah cucu kandungmu. Apa kakek akan mengusirku dari keluarga? Xia Yuan, ini semua salahmu, dasar jalang. Aku tidak akan membuatmu mudah. Kau sudah bangun, aku akan memanggil dokter. Hari itu di rumah keluarga Xia. Aku mendengarmu memanggilnya suamiku. Bagaimana bisa? Mencium suamimu, dan masih sangat malu. Aku tadi. Cium lebih banyak dan kau tidak akan malu lagi. Ayah, kami datang menemuimu. Apakah ayah dan mama sedang berciuman? Sepertinya kita mengganggu mereka. Mereka belum sempat berciuman. Kakek, Kakek, kau di sini. Sepertinya luka Zisu tidak serius. Itu membuat hatiku tenang. Kalau begitu kami akan kembali dulu. Pulang sekarang. Ayo pulang, ayo. Aku akan memanggil dokter dulu. apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku, Xia Yuan? Maafkan aku. Aku sudah menyembunyikannya darimu begitu lama. Sebenarnya Xiaonan dan Xiaoran, keduanya adalah anak-anakmu. Aku tidak pernah punya mantan suami. Kau melahirkan anak kembar 5 untukku. Hal yang luar biasa. Kenapa kau kabur setelah melahirkan anak itu? Saat aku hamil, Ling Pingmin dan Xialu memaksaku menyerahkan formula obat khusus itu, lalu mencoba membakarku sampai mati. Aku tidak ingin mereka tahu aku belum mati, jadi aku tidak berani menunda dan segera pergi ke luar negeri. Kau sudah menderita. Kau tidak menyalahkanku. Aku membawa anak-anak ke luar negeri, dan itu untuk balas dendam. Ling Pingmin dan Xialu untuk menjadi pengantin wanita kebahagiaanmu. Ini salahku, karena tidak bisa berada di samping anak-anak. Jadi itu berarti, aku seseorang yang telah terbaring. Seperti sayuran selama 3 tahun. Bisa terbangun. Itu kau ini pengantin dokter ilahi. Ajaib, yang menyembuhkanku kan. Yang seharusnya mengatakan maaf. Dan terima kasih, adalah aku. Nona Shin, aku akan langsung ke intinya. Kau menyukai Ling Zisu. Kita semua membenci Song Yuan-ge. Mungkin kita bisa bekerja sama. Kerja sama macam apa? Song Yuan-ge adalah dokter ilahi Bianchu. Obat khusus baru yang dia kembangkan telah sepenuhnya menggantikan The film pasar was kita. translated and narrated by M Media. Bubuk dalam obat ini, jika dikonsumsi akan menyebabkan orang muntah dan diare. Selama ditambahkan ke bahan baku, dia akan benar-benar dipermalukan. Hal semacam ini, kenapa tidak kalian lakukan sendiri? Kalian menjadikan kupian bukan? Kami ingin, tapi pasangan itu sangat waspada terhadap kami. Bukankah itu karena tidak ada kesempatan? Tapi kamu berbeda. Mereka tidak begitu waspada terhadapmu. Kamu punya kesempatan untuk masuk ke pabrik farmasi. Nona Shen, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Jika aku masuk ke pabrik farmasi dan memasukkan bubuk itu, bagaimana dengan opini publik? Siapa yang akan mengendalikannya? Nona Shen, mohon tenang saja. Semua masalah ini sudah kami atur pada perjamuan warisan keluarga Xia. Saat itulah Song Yuan-ge akan benar-benar dipermalukan. Sudah beres kalau begitu? Kakak Zisu, 5 tahun lalu aku tidak bisa memilikimu. Kali ini, aku sama sekali tidak boleh gagal lagi. Apakah masih sakit? Sakit. Tapi jika aku mendapat ciuman dari istriku, maka tidak akan sakit lagi. Kau semakin lama semakin tidak pantas. Cepat kembalikan Tuan Muda Lin yang dulu angkuh. Kembalikan dia. Nyonya muda Tuan Lin. Ada apa? Produksi obat khusus itu sudah setengah jalan. Kami mengikuti dengan ketat persyaratan Nyonya muda. Sebelum meninggalkan pabrik, semuanya diperiksa sekali. Kami menemukan bahan tambahan, bahan obat yang tidak dikenal. Setelah uji rasa, muncul gejala muntah dan diar. Siapa yang melakukannya? Itu Nona Shen Bingkin. Ternyata dia, setelah semua ini. Jangan beritahu musuh dulu. Semua obat rahasia dibuat ulang. Biarkan dia berpikir dia berhasil.
Ya. Kalau begitu kalian semua lanjutkan. Kakek, Semuanya. Hari ini aku orang tua ini memiliki beberapa patah kata untuk diucapkan. Hari ini adalah perjamuan keluarga Sia kita. Dan juga pewaris keluarga Sia kita. Upacara suksesi ini adalah cucu perempuan orang tua ini. Dan juga pewaris keluarga Sia. Pemimpin masa depan keluarga Sia. Xia Yuan. Cucuku. Cukup luar biasa. Dia juga memiliki identitas lain. Dia menduduki peringkat pertama di daftar medis. Seorang dokter ilahi terkenal di dalam dan luar negeri. Dokter ilahi Biansu. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan yang terkenal. Dokter ilahi secara langsung. Benar-benar sepadan. Mana muda ini terlihat agak familiar. Dia dinikahkan dengan Tuan Muda Lin. Demi keberuntungan. Tidak heran Tuan Muda Lin, yang lumpuh selama 3 tahun, tiba-tiba terbangun. Jadi, dokter ilahi inilah yang menyelamatkannya. Obat khusus keluarga Sia kita yang dirilis 5 tahun lalu. Dan obat khusus yang baru sekarang. Semuanya dikembangkan oleh cucuku dokter ilahi. Luar biasa. Ini benar-benar. Dokter ilahi itu memiliki tangan yang terampil. Benar. dokter ilahi Dewa hanyalah sebuah gelar untuk bisa menawarkan kepada pasien sebuah kontribusi kecil. Adalah niat awalku untuk belajar kedokteran. Dokter ilahi Dewa omong kosong apa? Siapa di sana? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke perjamuan keluarga Siaku? Kami hanya di sini untuk membongkar dukun palsu ini. Tepat sekali. Untuk mencegah lebih banyak orang tertipu. Membongkarku? Kalau begitu katakan padaku, mari kita dengar. Semuanya, saya punya kondisi jantung yang parah. Saya percaya pada reputasi dokter ilahi ini. Dan membeli beberapa obat khusus baru yang omong kosong. Tapi tidak membaik. Malah saya menderita muntah dan diar. Dan langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Tidak mungkin. Saya baru saja selesai memuji dokter ilahi ini. Dan sudah menjadi bumerang. Ini lebih dari sekadar menipu uang. Ini praktis merenggut nyawa. Tepat sekali. Dia penipu yang mengambil uang dan nyawa. Dukun palsu dan penipu. Tidak mungkin. Cucuku bukan orang seperti itu. Sudah selesai bicara. Apa yang kalian lakukan? Saya memegang senjata di sini. Pil yang kau beli. Sudahkah dikirim untuk pengujian bahan? Ini. Aku punya di sini. Obat khusus yang baru dirilis. Song Yuan-ge, beranikah kau mengujinya di tempat? Tentu saja. Dr. He, Nyonya muda. ambil obat mereka. Untuk pengujian bahan. Ya. Nona Shen, apa yang kamu lakukan di sini membuat masalah. Obat cucuku, pasti tidak ada masalah. Karena mereka pada dasarnya bersekongkol. So Chong bawa mereka ke atas. Tuan Lin, saya berada di luar hotel. Dan menemukan 2 orang ini bertindak mencurigakan. Dan saya juga menemukan bukti mereka berkolusi dengan Shen Bingkin di kedai kopi. Kolusi apa? Jangan bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kalau begitu aku akan bertanya padamu sekali lagi. Obat khusus yang aku kembangkan, apakah ada masalah dengannya? Tentu saja ada masalah. Nyonya muda, laporan tes sudah keluar. Bahan-bahannya sesuai dengan yang tertulis di daftar bahan. Dan tidak ada bahan berbahaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Sialu, tipu muslihat kalian. Sudah kulihat sejak lama. Itu kamu Sialu. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku gagal lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lin. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu juga sudah terungkap. Itu Lim Pei Min yang merusak mobil Anda. Ling Peimin mengingat hubungan paman keponakan kita. Aku selalu meninggalkan jalan keluar untukmu dan Sialu. Tapi kau keras kepala dan tidak bertobat. Aku sudah menelepon polisi. Panggil polisi apa? Panggil polisi apa? 5 tahun yang lalu, kau hampir membakar Yuan Ge sampai mati. 3 tahun yang lalu kau terlibat dalam kecelakaan mobil. Dan ada juga penculikan serta penyerangan dengan pisau. Setiap insiden ini cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Tidak. Jangan paman. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Hanya 1 kesempatan terakhir. Paman Yuan Ge. Tolong cepat mohonkan untukku. Paman. Dasar sampah. Seharusnya aku tidak mengikutimu sejak awal. Kakek, aku tahu aku salah. Kakek, aku tidak mau hak warisan itu lagi. Kakek tidak akan memasukkanku ke dalam kan. Benar kakek, tolong jamin aku keluar saja. Kakek, aku mohon kakek.
Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Bawa mereka semua pergi. Tidak. Kakek, Jangan Ling Zisu. Nona Shen, mulai panik sekarang ya. Kau berpartisipasi dalam skema mereka. Jadi kau juga harus menderita. Hukuman yang pantas kau dapatkan. Aku adalah putri sulung keluarga Shen. Kakak Zisu, kau pasti tidak tega berpisah denganku. Berlaku segera. Keluarga Ling akan memutuskan semua ikatan. Dan kerjasama dengan keluarga Shen, Pau dan aku, juga memutuskan hubungan kita. Tidak. Kakak Zisu. Ayo pergi Yonya. Ayo pulang. Anak-anak masih menunggu kita. Baiklah,